Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah visualisasi data dari kelas A dengan program studi teknik informatika. Nah, kami di sini akan memaparkan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Yang pertama itu adapun output yang sudah kami kerjakan dari proyek tersebut. Yang pertama capstone 1 sampai capstone 6. Terus yang kedua ada storytelling, terus yang ketiga ada infografis, dan keempat ada dashboard, terus yang terakhir ada video presentasi yang sementara ini yang kami buat. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Oke, next yang pertama itu ada Sabila Lina Karim, saya sendiri, terus yang kedua ada Aulia Zahra, terus yang ketiga ada Muhammad Azhar, dan yang terakhir Ibrahim yang tidak dapat bergabung dalam proses pembuatan video ini. Oke, langsung saja pada pemaparan materi capstone 1 sampai capstone 6 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aulia Zahra. Kepada Aulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang capstone yang ada itu capstone 1 sampai dengan 4. Baiklah, langsung saja untuk capstone 1. Topik permasalahan yang kami angkat itu analisis tingkat kriminalitas dan kejahatan global dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi peningkatan atau penurunan jenis kejahatan tertentu. Untuk goals-nya, proyek ini bertujuan mengidentifikasi tren dalam jenis-jenis kejahatan tertentu yang mungkin mengalami penurunan atau peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat membantu kami memahami pola kriminalitas global dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan kriminalitas yang telah diterapkan. Untuk metode exploratory data analysis yang digunakan yaitu explanatory. Metode ini fokus untuk mengidentifikasi akar penyebab dan dampak tingkat kejahatan di seluruh dunia dalam 2 dekade terakhir. Metode analitiknya, yang pertama ada deskriptif. Metode deskriptif dapat digunakan untuk memahami pola dan tren kriminalitas global dari waktu ke waktu. Dalam studi kasus zona-zona dengan kondisi kejahatan yang berbeda, analisis deskriptif dapat digunakan untuk beberapa cara, yaitu untuk menggambarkan tingkat kejahatan di setiap zona, menentukan zona-zona dengan tingkat kejahatan yang berbeda-beda, membandingkan kondisi kejahatan antar zona, dan terakhir ada visualisasi data geografis. Yang kedua ada diagnostik. Dalam analisis kejahatan membuka beberapa peluang, diantaranya yang pertama ada menyelidiki dan memahami secara lebih mendalam dinamika jenis kejahatan tertentu di tingkat global. Penyusunan diagnosa yang komprehensif untuk melihat gambaran holistik kejahatan di seluruh dunia. Dapat menggali keterkaitan antar variabel dan mendapat pemahaman mendalam tentang kompleksitas masalah kejahatan global. Untuk capstone 2-nya, dataset yang kami gunakan itu diperoleh dari platform Kaggle, di mana data tersebut merupakan data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya. Proses pencarian data dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Memastikan bahwa data yang ditemukan secara signifikan terkait dengan permasalahan yang sedang kami cari. Dengan memanfaatkan sumber data eksternal ini, penelitian dapat dilakukan dengan memperoleh wawasan yang mendalam tentang topik yang sedang dipelajari. Untuk dataset yang pertama ada Crime in Work atau Data Government. Dataset ini terkait dengan informasi tentang kriminalitas, hukum pidana, atau data terkait kejahatan dari berbagai negara atau wilayah. Data ini dapat mencakup informasi tentang berbagai jenis pelanggaran hukum, tingkat kriminalitas, atau statistik terkait perilaku kriminal dari waktu ke waktu. Melalui analisis dataset ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pola kriminalitas, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dampak dari kejahatan terhadap masyarakat dan negara. Untuk atribut-atributnya ada
incident ID, offense code, date or time, victims, crime name, dan terakhir ada police district name. Untuk dataset kedua ada World Crime Index. Dataset ini merupakan indeks kejahatan dan indeks keamanan suatu kota atau negara pada pertengahan tahun 2022. Indeks ini memberikan perkiraan tingkat kriminalitas secara keseluruhan di suatu wilayah. Dalam dataset ini, diperhatikan bahwa tingkat kejahatan yang kurang dari 20 dianggap sangat rendah, antara 20 dan 40 sebagai rendah, dan antara 40 dan 60 sebagai sedang, antara 60 dan 80 sebagai tinggi, dan di atas 80 dianggap sebagai sangat tinggi. Untuk atribut-atributnya ada rank, city, crime index, dan safety index. Dan yang terakhir ada dataset crime data from 2020 to present. Dataset ini merupakan kumpulan data kriminalitas yang mencakup periode dari tahun 2022 hingga saat ini. Data semacam ini sangat berharga untuk lembaga penegak hukum, pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum untuk membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat mengenai strategi pencegahan kejahatan dan inferensi. Kegiatan bekerja dengan dataset kriminalitas yang meliputi rentang waktu ini penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor untuk menentukan apakah dataset tersebut cocok untuk analisis kriminalitas. Untuk atribut-atributnya ada beberapa seperti report number, date report, date occurred, time, area, reporting district number, crime code description. Untuk semua dataset itu kami peroleh dari platform Kaggle. Nah, untuk capstone 3 yang ada itu feature selection. Feature selection memungkinkan kita untuk meningkatkan kinerja model atau mempermudah pemahaman terhadap data dengan memilih subset fitur yang paling relevan dan informatif. Untuk fitur selection-nya ada analisis tren waktu, analisis kejahatan yang dominan, analisis lokasi dan jenis kejahatan, analisis faktor pengaruh, dan analisis korban. Yang kedua itu ada cleaning data. Cleaning data dilakukan dengan tujuan untuk menjaga konsistensi data, menghilangkan duplikasi, serta mengatasi missing value. Untuk cleaning data yang kami lakukan itu pada data street Safik. Penghapusan ini dilakukan karena dalam atribut ini tidak memiliki variasi yang signifikan dalam data atau sebagian data bernilai nol. Penghapusan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan interpretasi model. Yang kedua, kami melakukan cleaning data pada end date atau end date or time yang memiliki kecenderungan menjadi nilai yang sama atau terdapat banyak data yang tidak lengkap. Maka tujuan dari penghapusan ini untuk meningkatkan kejelasan dan kebersihan dataset dengan menghilangkan informasi yang mungkin tidak memberikan kontribusi yang signifikan pada analisis keseluruhan atau permodelan. Untuk bagian analisis data, menganalisisnya itu apakah tingkat kejahatan meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kejahatan tinggi, mengidentifikasi peningkatan suatu jenis kejahatan pada waktu tertentu, dan membandingkan tingkat kejahatan di berbagai negara untuk menemukan kesamaan. Untuk capstone terakhir yaitu capstone 4, ada visualisasi hasil analisis. Untuk analisis pertama itu identifikasi kota yang memiliki tingkat kejahatan tertinggi pada suatu periode. Seperti visualisasi di sebelah, terlihat bahwa Rockville memiliki tingkat kejahatan tertinggi yang mencapai 1.200. Penyebutan tingkat kejahatan tertinggi dapat merujuk pada jumlah total kejahatan yang dilaporkan di kota Rockville pada periode tersebut. Jumlah 1.200 mencakup berbagai jenis kejahatan, termasuk tetapi tidak terdapat batasan
tapi tidak terbatas pada pencurian, perampokan, kekerasan, dan pelanggaran lainnya. Untuk analisis kedua ada analisis kelompok kejahatan yang dominan terjadi dalam suatu wilayah. Pada visualisasi di samping, larceny from building mencerminkan kejahatan spesifik yang perlu dianalisis secara lebih mendalam. Angka 331 count of CR number menunjukkan bahwa jenis kejahatan ini dapat menjadi perhatian utama di wilayah tersebut. Ada tinjauan terhadap perubahan tren kejahatan dari tahun ke tahun di suatu lokasi. Dari visualisasi di samping, memperlihatkan bahwa jumlah kejahatan paling tinggi terjadi pada tahun 2018. Pada tahun ini jumlah kejahatannya mencapai 1011 dan paling rendah pada tahun 2020 dengan jumlah kejahatan yang hanya 336. Pada tahun 2020 ini penurunannya dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Untuk visualisasi analisis terakhir. Visualisasi analisis yang keempat itu evaluasi pola kejahatan yang bervariasi berdasarkan hari dalam seminggu. Berdasarkan pola kejahatannya dalam seminggu, diketahui kejahatan paling banyak terjadi pada hari Selasa. Dengan jumlah kejahatan sebanyak 499 dan paling sedikit terjadi pada hari Minggu. Dengan jumlah kejahatan 309. Penurunan ini mungkin memperlihatkan pola keamanan yang berbeda pada hari libur atau aktivitas masyarakat. Ada kaji distribusi perubahan kejahatan setiap bulan di suatu kota. Hasil analisis distribusi perubahan kejahatan per bulan memperlihatkan bahwa dalam beberapa tahun, setiap bulan memiliki tingkat kejahatan yang berbeda-beda. Kejahatan pada bulan Juni di tahun 2017 yang mencapai 107 kejahatan. Dan pada tahun 2022, kejahatan banyak terjadi di bulan Oktober yang mencapai 85 kejahatan. Salah satu pengaruh penurunan ini ialah pandemi COVID-19. Untuk identifikasi jenis kejahatan yang paling umum terjadi dalam suatu wilayah itu berdasarkan data dalam suatu wilayah, dapat diidentifikasi bahwa jenis kejahatan yang paling umum terjadi ialah crime against property dengan jumlah kasus yang mencapai 1.702. Jenis kejahatan ini mungkin melibatkan tindakan seperti pencurian, perampokan, atau kerusakan properti. Untuk analisis terhadap kelompok korban yang rentan terhadap kejahatan, berdasarkan data yang ada, properti yang paling sering menjadi target yaitu rumah tinggal, kendaraan bermotor, atau bisnis dengan jumlah kejahatan yang mencapai 1.702 kasus. Itulah tadi penjelasan capstone dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan dari capstone 1 sampai capstone 6 yang telah dibawakan oleh Aulia Zara. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan storytelling dan infografis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan capstone 6 atau storytelling yang sekaligus include dengan capstone 6 yaitu visualization dan presentation. Nah, storytelling yang pertama yang kita buat itu yang pertama dengan judul Jejak Kejahatan Mary Lane, eksplorasi 4 tahun terakhir dari puncak Rockville hingga gelombang pencurian kendaraan. Jadi, selama 4 tahun terakhir, negara bagian Maryland telah menjadi saksi dari dinamika kompleks dalam tingkat kejahatan di berbagai wilayahnya. Dalam upaya untuk menyelami secara mendalam data dari 2017 hingga 2020, kita akan menjalani perjalanan eksploratif yang melibatkan beberapa isu sentral terkait dengan keamanan masyarakat. Jadi, kisah ini dimulai dengan mendalami kota yang mencatat
tingkat kejahatan tertinggi dalam satu periode, mengidentifikasi kelompok kejahatan yang sering terjadi dalam suatu wilayah, dan menganalisis perubahan tren kejahatan dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya kita akan merinci pola kejahatan yang mungkin berfluktuasi berdasarkan hari dalam seminggu dan mengeksplorasi bagaimana distribusi kejahatan berubah tiap bulan di suatu kota. Dengan menggunakan visualisasi yang cocok, kita akan menyelidiki jenis kejahatan yang paling umum di suatu wilayah serta mengidentifikasi kelompok korban yang cenderung rentan terhadap kejahatan. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini untuk mendalami cerita di balik statistik kejahatan, memberikan pemahaman lebih mendalam terkait dengan keamanan masyarakat Maryland selama 4 tahun terakhir. Dalam menyelidiki tingkat kejahatan di beberapa kota Maryland selama periode tertentu, sejumlah pertanyaan mendasar muncul untuk dijawab melalui eksplorasi data. Kita dapat merinci temuan-temuan menarik terkait dengan karakteristik kejahatan di wilayah ini. Nah, next storytelling yang kedua itu dengan judul Kota Rockville Memimpin dalam Tingkat Kejahatan selama rentang tahun 2018 hingga 2020. Jadi menyoroti pertanyaan terkait kota dengan tingkat kejahatan tertinggi, Rockville muncul sebagai pusat utama selama periode kritis ini. Angka kasus kejahatan pada tahun 2018 mencapai puncaknya dengan 392 kasus, memperkuat posisinya sebagai kota dengan tingkat kejahatan tertinggi. Meskipun begitu, meskipun mengalami fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya, Rockville tetap menjadi yang paling signifikan. Jadi analisis tahunan menggambarkan pola menurun secara konsisten pada tahun 2020 di seluruh kota termasuk Rockville, Gaithersburg, Silver Spring, Bethesda, dan QV Chase. Penurunan signifikan yang terjadi memberikan indikasi potensial terkait dampak pandemi yang membatasi aktivitas masyarakat. Jadi dari tahun 2017 hingga 2020, rata-rata kasus kejahatan per tahun di Rockville mencapai 305, menegaskan bahwasanya dominasinya sebagai kota dengan tingkat kejahatan tertinggi. Nah, selanjutnya storytelling yang kedua, yang ketiga maksud saya, dengan judul Kejahatan Properti Mendominasi di Seluruh Wilayah Maryland. Jadi kami menggali lebih dalam di dalam dataset ini ditemukan bahwa kejahatan properti menjadi sorotan utama di beberapa kota Maryland. Kota Rockville mencatatkan jumlah kasus tertinggi pada kelompok ini dengan 522 kasus. Begitu juga dengan Gaithersburg yang mencatatkan 530 kasus kejahatan properti, Silver Spring dengan 455 kasus, Bethesda dengan 82 kasus, dan QV Chase dengan 57 kasus. Jadi data statistik ini membuka jendela pada kenyataan bahwasanya kejahatan properti menjadi kelompok kejahatan yang paling sering terjadi di kota Maryland. Nah, adapun storytelling yang keempat yaitu dengan judul Kejahatan Properti, varian yang konsisten di setiap hari. Jadi dengan rata-rata 257 kasus kejahatan terhadap properti setiap harinya, pola ini mencerminkan keberlanjutan dominasi jenis kejahatan ini di Maryland. Pada penelusuran lebih lanjut terlihat bahwa hari Senin menonjol dengan jumlah tertinggi mencapai 275 kasus, sementara hari Minggu menunjukkan angka terendah dengan 164 kasus kejahatan properti. Jadi pola yang semakin terbaca ketika kita melihat total kasus di kejahatan setiap hari dalam seminggu. Jadi hari Kamis itu menorehkan angka tertinggi dengan 225 kasus, sementara hari Minggu mencatatkan jumlah kasus terendah yaitu 260 kasus. Nah, selanjutnya ada judul Dinamika Perubahan Bulanan di Kota-Kota Maryland. Jadi pada awal tahun, khususnya Januari hingga April, Kota Rockville mencatatkan jumlah kasus kejahatan sekitar 68 sampai 56 kasus. Namun pertengahan tahun membawa gelombang kenaikan yang signifikan, mencapai puncak pada bulan Agustus dengan 106 kasus, menjadi jumlah tertinggi dibandingkan dengan kota lain selama 1 bulan. Perubahan ini kemudian terjadi menurun hingga mencapai 63 kasus pada bulan November, sebelum naik lagi menjadi 80 akhir Desember. Jadi kota-kota lain seperti Gaithersburg dan Silver Spring juga menunjukkan pola yang serupa dengan naik turun signifikan di setiap bulannya. Ini menyoroti kompleksitas dinamika kejahatan yang dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkembang sepanjang tahun. Nah, judul selanjutnya itu pencurian dari kendaraan, gelombang kejahatan yang merajalela. Jadi dari hasil analisis pencurian dari kendaraan muncul sebagai kejahatan paling umum dengan total 139 kasus di setiap kota. Namun perhatian tertuju pada kota Silver Spring yang mencatatkan jumlah tertinggi mencapai 139 kasus, sementara sejumlah kota seperti Tacoma Park, Fullesville, dan Boyd mencatatkan yang paling rendah hanya 1 kasus.
Jadi melalui data ini kita dapat merenung pada pola dan motivasi di balik angka-angka ini. Apakah ada kaitannya dengan lokasi geografis, kepadatan penduduk, atau faktor-faktor lain yang dapat mendorong terjadinya pencurian dari kendaraan. Nah, selanjutnya ada rekomendasi yang kami buat. Yang pertama itu analisis lebih lanjut. Jadi diperlukan eksplorasi lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dominasi kejahatan di Rockville. Terus yang kedua ada pencegahan kejahatan properti. Terus yang ketiga penanganan kejahatan harian. Yang keempat ada kolaborasi komunitas. Dan yang kelima pencegahan pencurian kendaraan. Dan yang terakhir dengan langkah-langkah ini diharapkan bahwa Maryland dapat menghadapi tantangan keamanan dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi penduduknya. Eksplorasi data kejahatan tidak hanya memberikan wawasan tentang masalah, tetapi juga menjadi landasan untuk tindakan konkret yang dapat meningkatkan kualitas hidup sehari-hari masyarakat. Nah, mungkin itu sekian dari pembahasan storytelling yang sekaligus juga include dengan capstone 6. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang infografis. Nah, ini adalah tampilan infografis yang telah kami buat yang yang memiliki judul Jejak Kejahatan Maryland, Eksplorasi 4 tahun terakhir dari puncak Rockville hingga gelombang pencurian kendaraan. Jadi di sini selama 4 tahun terakhir Maryland mengalami dinamika kompleks tingkat kejahatan di berbagai wilayahnya. Dengan memperdalam data tahun 2017 hingga 2020, kita akan menjalani perjalanan eksploratif mengenai isu-isu kunci terkait keamanan masyarakat. Terus yang kedua ada puncak kejahatan di Rockville. Seperti yang bisa dilihat di gambar sampingnya, berikut adalah bar chart. Jadi bar chart ini menunjukkan bahwa Rockville menonjol dengan tingkat kejahatan tertinggi selama 4 tahun terakhir, meskipun mengalami fluktuasi. Penurunan konsisten pada 2020 diduga terkait dampak pandemi, memunculkan pertanyaan tentang penyebab dan dampak dominasi kejahatan di kota ini. Nah, selanjutnya ada dominasi kejahatan properti yang bisa dilihat dari visualisasinya. Jadi visualisasi ini menyatakan bahwa kejahatan properti mendominasi kota-kota Maryland terutama di Rockville, Gettysburg, dan Silver Spring dengan rata-rata kejahatan 257 kasus per hari. Jadi pola kejahatan ini menunjukkan bahwa puncak pada hari Kamis dan penurunan pada hari Minggu. Meskipun begitu, faktor-faktor seperti aktivitas masyarakat dan pola patroli mempengaruhi. Strategi pencegahan yang efektif diperlukan untuk menciptakan wilayah yang aman. Nah, selanjutnya yaitu dinamika perubahan bulanan. Jadi, dinamika perubahan bulanan ini tingkat kejahatan di kota Rockville dan sejumlah kota lain di Maryland menunjukkan fluktuasi signifikan sepanjang tahun, mencapai puncak pada bulan Agustus dan menurun menjelang akhir tahun. Jadi, kesimpulannya, kota Rockville mencatat tingkat kejahatan tertinggi, khususnya dalam kejahatan properti dan pencurian kendaraan dalam 4 tahun terakhir. Kejahatan properti mendominasi di seluruh wilayah dengan pola kejahatan harian dan bulanan yang kompleks. Meskipun pencurian kendaraan menjadi kejahatan paling umum, pemahaman lebih mendalam diperlukan. Kesadaran komunitas, strategi pencegahan, dan kerjasama antar kota menjadi kunci mengatasi tantangan keamanan masyarakat yang signifikan. Oke, baik, sekian pemaparan materi terkait, storytelling dan infografis yang telah saya paparkan. Sekian dari saya, selanjutnya, dashboarding yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Azhar. Kepada Muhammad Azhar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, para tahap ini saya akan menjelaskan dashboarding tentang dataset dari crime number. Seperti yang dilihat pada dashboarding tab ini, pada grafik paling atas mencatatkan total kejahatan di setiap tahun pada tahun 2017, 18 sampai 2020. Dari data ini kita melihat kejahatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan total kejahatan sebanyak 1011 dan terendah pada tahun 2020 sebanyak 336. Lanjut ke visualisasi selanjutnya, itu ada city status, di mana jumlah kejahatan di setiap tahun pada setiap kotanya. Yang berdasarkan visualisasi ini, Rockville merupakan kota dengan tingkat kejahatan paling tinggi. Kemudian ada crime over the year, yaitu tren kejahatan selama 4 tahun terakhir, yang dimana pada tahun Rockville masih menjadi kota dengan tingkat kejahatan paling tertinggi di
di negara Maryland, dengan tingkat kejahatan tertingginya terjadi pada tahun 2018 dengan total 392 kasus. Selanjutnya yaitu ada Weekdays Report. Weekdays Report ini merupakan laporan mingguan tentang bagaimana tingkat kejahatan yang ada di kota Maryland. Berdasarkan data ini, tingkat kejahatan paling tinggi terjadi pada hari Minggu dengan kategori kejahatan yaitu crime against property, yaitu kejahatan terhadap properti. Dan selanjutnya yaitu crime by victim, yaitu total kejahatan berdasarkan kategorinya. Seperti yang dilihat dari visualisasinya, crime against property merupakan jenis kejahatan paling tinggi yang ada di kota Maryland dengan total kejahatan sebanyak 1.702, dan yang terendah yaitu crime against person dengan total kejahatan 255. Sekian dashboarding dari kami. Misalnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan hasil proyek dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang telah berkontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.